Baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya akan bacakan buat saudara. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basjir, saya ini seorang nenek. Nama saya Nenek Herlin Gunawan. Saya berasal dari Lampung. Saya jemaat setia Misbah Doa dan juga Misbah Syukur. Umur saya 72 tahun. Wow, luar biasa Ibu, umur 72 tahun. Sehat selalu, ya, dan Tuhan memberkati senantiasa. Dan saya mengenal Misbah Doa dari tahun 2020. Dari kecil saya ini sudah Kristen, tetapi saya tidak memahami firman Tuhan. Puji syukur karena saya mengalami kehidupan iman yang baru. Semua karakter saya yang jelek sudah diubah Tuhan melalui semua khotbah-khotbah Ibu Debbie setiap malam dan pagi hari. Karena saya selalu rindu setiap malam dan juga pagi untuk mendengarkan khotbah Ibu. Puji Tuhan ya saudara, ya, satu hal yang memang harus kita kejar di dalam pertumbuhan iman karakter kita adalah perubahan, ya. Semua karakter yang buruk, yang jelek itu dibuang. Saya juga rindu supaya setiap kita yang mendengarkan terus ikut Misbah Doa, Misbah Syukur itu karakternya berubah. Jangan hanya mendengar firman, jangan hanya rajin Misbah Doa, Misbah Syukur, tapi karakternya tidak berubah. Ya, kita rindu supaya kita punya karakter yang baik, ya. Dan dikatakan di situ, ya, melalui khotbah Ibu setiap malam dan pagi saya rindu untuk mendengarkan, dan hidup saya diubahkan. Karakter yang jelek juga Tuhan ubahkan. Saya mau bersaksi, saya ini mengalami sakit tubuh. Tubuh saya ini susah digerakkan. Bahkan sudah 4 hari saya hanya berada di tempat tidur. Saya berdoa kepada Tuhan, saya minta kesembuhan. Puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan saya lewat doa yang selalu Ibu ajarkan. Saya selalu berdoa. Saya mengirim kesaksian ini karena saya sudah disembuhkan Tuhan. Saya bahkan tidak pergi ke dokter, saya hanya berdoa. Dan semua mujizat itu dari Tuhan melalui tuntunan Ibu Debbie. Saya sudah berjanji kalau saya mengalami kesembuhan, saya mau bersaksi di Misbah Doa. Terima kasih Ibu, maaf kalau kesaksian ini panjang. Puji Tuhan, Ibu mengalami kesembuhan karena Tuhan yang menolong, ya. Sudah 4 hari hanya terbaring di tempat tidur. Tapi Tuhan itu Tuhan yang ajaib bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh berserah dan berseru hanya kepada Dia. Terima kasih buat Ibu Herlin Gunawan, ya. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih buat kesaksian yang sangat menguatkan kita semua. Saudara, kita kemarin sudah membaca, ya, bagaimana sekarang kita sudah sampai di kitab Ulangan. Ya, Ulangan pasal yang pertama, bagaimana Tuhan, ya, memimpin Musa dan semuanya itu dicatat di dalam, ya, catatan Musa. Dan kita tahu bersama bahwa Musa mencatat semua perjalanan mereka itu dimulai dari atas gunung Horeb. Karena di mana Tuhan pertama kali menuntun mereka, saudara, ya. Dan rangkuman kisah perjalanan Israel 40 tahun itu disampaikan Musa dimulai dari Gunung Sinai. Gunung Sinai, saudara, bukan di Mesir tapi dari Gunung Sinai, ya. Karena dari sanalah mulanya Tuhan menuntun mereka. Sampai akhirnya Allah, ya, menuntun mereka. Tuhan berfirman di Gunung Horeb juga, ya, bahwa telah lama kamu tinggal di gunung ini.
Majulah kata Tuhan. Sehingga mereka maju untuk menduduki tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Pengembaraan Israel selama 40 tahun berakhir di kitab Ulangan ini. Kita sudah membaca ini dari semua yang tertulis bahwa Musa disuruh merangkum semua kisah perjalanan selama 40 tahun. Baik, sekarang kita masuk Ulangan pasal yang pertama, kita lanjut ayat yang ke-9. Judul perikopnya riwayat pengangkatan hakim-hakim. Ayat yang ke-9, pada waktu itu aku berkata kepadamu, demikian seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Ingat ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, keturunanmu akan menjadi seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Dan terjadi seperti yang Tuhan firmankan, Dia memberkati keturunan Abraham, Ishak dan Yakub dan menjadikan mereka sebuah bangsa yang besar. Dan semua itu digenapi oleh Tuhan sendiri atas umatnya, saudara. Sehingga satu saat Musa berkata kepada mereka, aku ini sudah tidak bisa lagi memimpin engkau seorang diri. Karena engkau sekarang sudah menjadi bangsa yang besar dan sesungguhnya engkau sudah seperti bintang di langit banyaknya. Ayat yang ke-11, Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Kalau Tuhan yang berjanji itu pasti akan ditepati sebab Tuhan tidak pernah berdusta. Janji manusia bisa tidak ditepati tapi janji Tuhan selalu ditepati, saudara. Dikatakan tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu dan atas bebanmu dan perkaramu. Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Jadi Musa berkata kepada mereka tidak mampu dia seorang diri menangani semua permasalahan dari suku dan bangsa Israel yang jumlahnya sudah semakin banyak. Musa berkata banyak perkaramu dan juga bebanmu dan tidak bisa aku sendiri yang memikulnya. Karena itu dia berkata, kemukakanlah dari setiap suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman. Maka dicarilah saudara orang-orang yang berakal budi, yang berpengalaman dan juga orang-orang yang bijaksana. Tidak sembarang memberikan tanggung jawab atau mengangkat seseorang itu untuk menangani persoalan di atas bangsa atau di atas umat Tuhan. Itu harus benar-benar dipilih orang yang bijaksana. Orang-orang yang berakal budi dan berpengalaman. Dan dikatakan maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu. Yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50 dan kepala pasukan 10 dan sebagai pengatur pasukan dari suku-sukumu. Jadi kita melihat saudara di sini Tuhan memberikan hikmat kepada Musa untuk mengangkat para pemimpin. Sebab merupakan suatu beban yang luar biasa bagi Musa untuk memimpin bangsa itu seorang diri, saudara, tidak bisa. Dia tidak dapat menjalankan tugas itu sendirian saja. Ketika bangsa atau organisasi atau gereja bertumbuh, maka mereka menjadi semakin kompleks Muncullah berbagai kebutuhan yang berlawanan, serta pertengkaran-pertengkaran, namanya banyak orang itu banyak masalah. Dan dikatakan tidak bisa
Musa itu menyelesaikan semua permasalahan itu seorang diri. Seperti Musa, ya seringkali kita juga memang memiliki kecenderungan yang alamiah untuk berusaha melakukan semua pekerjaan seorang diri. Tapi ya mungkin ya kita berusaha mungkin memang melakukan yang terbaik, tapi tidak bisa, saudara. Dan akhirnya Musa membuat keputusan untuk mengangkat orang-orang bijaksana, orang berpengalaman, orang berakal budi, ya, untuk berbagi kepemimpinan dengan orang lain. Sebaliknya, ya, daripada kita berusaha untuk menangani semuanya sendiri, mari kita mulai berbagi tanggung jawab. Ya, dan kita harus melibatkan orang lain untuk bisa mendelegasikan, saudara. Sebab kalau tidak, semakin besar kebutuhan bangsa itu, semakin banyak masalah, persoalan, maka ya semakin berat juga beban. Karena itu saya juga berdoa setiap kita dimanapun saudara berada, kita semua terpanggil untuk menjadi orang-orang yang bisa melayani sesama kita. Jadi tidak hanya saya sendiri, tapi saya berdoa kepada seluruh semua jemaat Misbah Doa. Dimanapun saudara berada, saudara bisa menjadi gembala. Yang artinya apa? Saudara menggembalakan orang-orang di sekelilingmu, saudara menuntun mereka dari setiap masalah persoalan hidup mereka, saudara membawa mereka kepada Tuhan. Jadi jangan semua dibawa kepada saya. Kalau saudara punya teman, sahabat, keluarga yang belum bertobat, layani mereka. Minta kekuatan dari Tuhan, hikmat ya. Lalu dikatakan ayat yang ke-16, dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakim-hakimmu demikian. Ya, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seorang dengan saudaranya dan dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili janganlah engkau pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Ya, dan jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Musa mengangkat hakim-hakim atas mereka dan berkata kepada mereka, selesaikan semua masalah baik orang kecil maupun orang besar. Kalau ada pertikaian, ada permusuhan, tidak boleh berkompromi dan tidak boleh memihak. Mau itu orang miskin, orang kaya. Sebaliknya sekalipun untuk orang kaya jangan takut menyampaikan kebenaran. Kita harus menyampaikan apa yang menjadi ya pandangan kita atau ya keputusan sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Ya tidak boleh takut dan tidak boleh juga kompromi, saudara ya. Bahkan dalam mengadili dikatakan jangan pandang bulu. Kita tidak boleh memihak kepada siapapun. Kita harus melihat yang benar. Sekalipun dia miskin atau kaya, terpandang atau tidak, ya itu bukan urusannya. Tapi kebenaran harus ditegakkan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, karena pengadilan adalah kepunyaan Allah. Ya, kita juga berdoa supaya pengadilan yang ada di Indonesia benar-benar menjadi satu tempat keadilan. Karena semua menyadari bahwa pengadilan itu adalah kepunyaan Allah. Sebab Allah itu adalah adil ya, dan keadilannya itu kekal sampai selama-lamanya. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Jadi hanya perkara-perkara yang besar saja yang dibawa kepada Musa. Kalau perkara-perkara yang kecil, Musa suruh mereka menyelesaikannya sendiri di antara mereka. Tapi kalau ada perkara besar, ya dibawa kepada Musa untuk mereka sama-sama memikirkan. Ya bagaimana solusinya dan apa yang harus dilakukan. Jadi saudara kita melihat ya, bahwa Musa itu mengidentifikasi beberapa kualitas dari mereka. Ya, dari pemimpin yang baik itu yang pertama punya hikmat, pengalaman, juga pengertian, ya, dan karakteristik ini sangat berbeda dengan kriteria yang sering dipakai untuk memilih pemimpin pada masa kini. Ya, dan di situ dikatakan ya, bukan ketampanannya, kekayaannya atau kesediaan untuk melakukan apa saja demi mencapai puncak. Tetapi kualitas yang diidentifikasikan oleh Tuhan lewat Musa harus jelas dalam diri para pemimpin ya, dan juga
dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ya kalau hari ini kita melihat orang memilih pemimpin-pemimpin itu entah di dunia sekuler atau di gereja saja saat ini tuh yang dipilih yang kaya, yang dipilih yang ya punya pengaruh, sementara orang-orang kalau nggak kaya sekalipun dia berhikmat sering tidak dipakai. Biarlah kita berdoa saudara supaya para pemimpin-pemimpin gereja pun memiliki ya hikmat, kebijaksanaan, akal budi terutama dalam menentukan para pemimpin atau para pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Bukan hanya karena dia kaya ya dan bisa kasih uang ke gereja. Tapi ya harus kita lihat karakteristiknya bijaksana, ya dia juga berhikmat, berakal budi, dan ya dapat melakukan segala hal saudara dengan tuntunan Tuhan dan tuntunan Roh Kudus, yaitu dalam takut akan Tuhan. Ya baik saudara, kita akan melanjutkan besok dan saya percaya ada banyak hal yang kita bisa pelajari malam ini. Dari cerita dari Musa di mana Tuhan menyuruh dia mengangkat para hakim untuk mengadili bangsa itu. Karena itu mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan menunjukkan kepada kami bagaimana kami harus bisa dipercaya oleh Tuhan untuk kami boleh melayani sesama kami. Karena ada begitu banyak jiwa-jiwa di sekeliling kami yang membutuhkan pertolongan. Karena itu kami berdoa, berikan kami kebijaksanaan, hikmat, akal budi, dan juga pengalaman di dalam Tuhan. Untuk kami boleh menjadi orang-orang yang bisa melayani sesama kami. Berkati juga para pemimpin di gereja untuk mereka mengangkat orang-orang yang sesuai dengan kriteria Tuhan. Memiliki takut akan Tuhan, bijaksana, berakal budi. Terima kasih Bapa. Kami datang kepada Tuhan, kami mau belajar membawa masalah kami hanya kepada Tuhan. Semua persoalan kami Tuhan yang tahu dan Engkau yang menjadi sumber jawaban. Kami tidak ingin datang pada manusia, tapi kami mau datang pada Tuhan. Dan itu kami bawa seluruh persoalan hidup kami. Setiap kami yang sedang terbaring sakit Tuhan jamah sembuhkan. Biarlah kuasa kesembuhan mengalir, sehingga kami boleh mengalami mujizat Tuhan dan kami dapat bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Berkati siapa mereka sedang terbaring sakit, lawat Tuhan. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit atau taruh di dadamu. Perkatakan, aku percaya aku disembuhkan oleh anugerah Tuhan. Aku percaya dosaku diampuni. Aku percaya kekudusan Tuhan melingkupiku, kemuliaan Tuhan. Tuhan juga Engkau memberkati siap mereka Bapa yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, dan semua dosa-dosa yang rasanya tidak sanggup untuk kami keluar dari dalamnya. Tapi Tuhan, Engkaulah yang maha mengetahui dan Engkau yang maha kuasa untuk melepaskan kami dari segala ikatan dosa itu. Pimpin kami Bapa, tuntun kami Tuhan dalam jalan-jalan dan kehendak-Mu. Bawa kami untuk selalu hidup di dalam anugerah Tuhan, dilepaskan dari segala ikatan, kemarahan, kepahitan, kebencian, dilepaskan dari segala dosa-dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian. Bawa kami dalam perkenanan Tuhan. Kau juga terus memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Yang ingin menjual aset, terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tolong anak-anak-Mu Tuhan yang terus berserah dan berharap kepada Tuhan. Engkau juga Tuhan yang terus menyertai setiap mereka yang punya rindu memiliki pekerjaan, mencari pekerjaan. Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan lawat bangsa ini, jamah hujan pertobatan tercurah. Dari Sabang sampai Merauke orang berbalik meninggalkan dosa, kembali pada Tuhan. Kau juga memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet, TNI, Polri, lembaga-lembaga negara, kuduskan dan bersihkan dan sucikan. Biarlah kebenaran mengangkat derajat bangsa kami, karena dosa itu akan menjadi noda bagi bangsa. Pulihkan bangsa ini, luputkan dari segala resesi, dari segala hal-hal yang akan terjadi, sebab Tuhan, Engkaulah yang menopang kami. Terima kasih Bapa. Engkau juga terus memberkati semua
umat-Mu mesbah doa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tolong Kau campur tangan dalam setiap pergumulan umat-Mu Tuhan. Biar kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi atas setiap anak-anak-Mu. Kami rindu perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati dan tangan kami malam ini dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari kita buka hati dan tangan kita, saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel, saudara.